Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan sahur di bulan suci Ramadan, yang insyaallah kita semua tetap istiqamah, diberi kesehatan, rezeki, umur panjang untuk menjalankan puasa di hari ini dan hari-hari esok yang akan datang. Amin, Allahumma ya amin. Sahabat pemikir sekalian, konten kali ini kita akan membahas tentang fenomena keterkaitan bintang berekor, Duhan dan Imam Mahdi. Sahabat pemikir 650, beberapa hari ini kita telah dikejutkan dengan suatu fenomena bulan sabit yang di atasnya terbentuk sesuatu yang menyerupai bintang, yang kemudian hal tersebut dianggap pula oleh beberapa kalangan sebagai bintang berekor. Selain itu pula, dengan suatu video viral akan 2 meteor yang seperti saling mengejar yang dianggap pula oleh beberapa kalangan sebagai bintang berekor. Yang dari 2 fenomena tersebut, kemudian ada yang mengkaitkan dengan tanda lahir dan matinya seorang tokoh hebat, dan juga dikaitkan sebagai bintang berekor yang diterangkan oleh aksar sahabat yang dihubungkan dengan Dukhan, dan dikaitkan pula dengan munculnya Imam Mahdi. Sehingga insyaallah pemikir 650 akan menerangkan hal-hal tersebut yang dianggap saling berketerkaitan. Namun sebelum kita lanjut, agar sekiranya jika berkenan untuk like, share, dan subscribe channel pemikir 650 ini ya. Sahabat pemikir 650 sekalian, fenomena bintang jatuh atau komet dari segi pandang ilmu falak disebut pula dengan nama Najmus Saqib, yang hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Tariq ayat 1 hingga 3 sebagai berikut. Was-samai wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmus saqib, yang artinya, demi langit dan yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Surat At-Tariq ayat 1 hingga 3. Najmus Saqib bermakna bintang yang menembus dan diinterpretasikan sebagai bintang yang bentuknya mirip mata tombak atau jarum, salah satu ciri khas ketampakan komet yang diklasifikasikan sebagai bagian bintang-bintang yang turut menghiasi langit malam, yang bentuk komet tersebut seperti memiliki rambut atau ekor yang sering dikenal sebagai bintang berekor. Lantas, apakah komet yang cenderung dikenal sebagai bintang berekor ketika terlihat maka sebagai penanda adanya musibah? Atau ada tokoh ternama yang wafat? Atau ada sosok tokoh pemimpin yang muncul? Yang pertanda-pertanda ini sering dimunculkan ketika adanya fenomena komet yang disebut bintang berekor tersebut. Maka tentu tanda-tanda dikaitkan tersebut mesti kita kembali pada rujukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan akidah serta pedoman kita sebagai umat muslim. Yang kejadian bintang berekor pun pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat komet atau bintang jatuh. Yang dalam riwayat tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, apa yang biasa dikatakan orang-orang di masa pra-Islam ketika ada fenomena bintang jatuh seperti itu? Para sahabat menjawab, mereka biasanya mengatakan pada malam itu seorang pria hebat telah lahir atau seorang pria hebat meninggal. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, meteor-meteor itu ditembakkan bukan karena kematian atau kelahiran seseorang, melainkan saat sekelompok malaikat melempari api kepada jin dari kalangan syaitan yang mencuri dengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika jin dari kalangan syaitan bisa bebas ke langit dan mencuri dengar pembicaraan malaikat, hal ini kemudian akan disampaikan para jin tersebut kepada dukun atau ahli nujum. Untuk membatasi hal itu, syaitan dari kalangan jin ini akan dilempari dengan panah-panah api sehingga tidak akan mendengar secara jelas dan lengkap. Hadis Sahih Muslim.
Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tentang komet atau bintang yang jatuh sebagai panah-panah api untuk dilemparkan kepada syaitan-syaitan dari kalangan jin yang mencuri-curi berita, diperkuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 8 hingga 10 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Surat Al-Jin ayat 8 hingga 10 dan surat As-Saffat 6 hingga 10 yang artinya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Surat As-Saffat ayat 6 hingga 10 dan surat Al-Hijr ayat 16 hingga 18 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandanginya, dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh sumber api yang terang. Surat Al-Hijr ayat 16 hingga 18. Sehingga dalam keterangan hadis Nabi dan firman Allah dalam surat Al-Jin, surat As-Saffat, dan surat Al-Hijr tentang suatu bintang atau komet yang jatuh yang seperti memiliki ekor adalah untuk sebagai panah api yang dilemparkan kepada syaitan-syaitan dari kalangan jin yang mencuri-curi berita untuk disampaikan kepada para peramal, dan yang disampaikan oleh syaitan tersebut disertakan dengan informasi yang ditambah dengan kebohongan. Sehingga kita sebagai muslim tentu mesti menghilangkan dogma tentang bintang jatuh untuk dikaitkan dengan sesuatu tanda muncul atau wafatnya seseorang yang hal tersebut adalah batil yang dilakukan sebelum di masa Islam. Sehingga kita sebagai muslim mesti cukup meyakini bintang berekor atau komet yang jatuh adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, gugusan-gugusan bintang untuk menghiasi langit dan untuk menjadi panah api untuk dilemparkan kepada syaitan-syaitan dari kalangan jin. Dan mesti berlepas diri dari perkara kebatilan akan bintang berekor yang dianggap sebagai tanda kemunculan atau wafatnya seorang tokoh tertentu, yang hal ini adalah tidak benar dan bertentangan dengan akidah Islam. Sahabat pemikir sekalian, lantas apakah fenomena bintang berekor berkaitan dengan dukhan? Maka tentu untuk mengetahui keterkaitannya atau tidak, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu dukhan. Yang bahwasanya dukhan adalah asal kata dari bahasa Arab yang artinya asap menggumpal atau kabut tebal. Dukhan dalam akidah Islam adalah suatu fase kejadian akan kiamat kubra atau kiamat besar, yang hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Dukhan ayat 10 sebagai berikut. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين, yang artinya maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Surat Ad-Dukhan ayat 10. Dalam surat Dukhan ini menjelaskan suatu azab yang akan ditimpahkan oleh manusia dengan munculnya kabut tebal yang sangat jelas atau disebut dukhan. Adapun dalam perkara dukhan ada beberapa pandangan ulama. Dari Ibnu Mas'ud rahimahullah mengatakan bahwasanya dukhan telah terjadi di masa Rasulullah, sehingga Ibnu Mas'ud berpendapat surat Dukhan ayat 10 adalah suatu azab yang telah ditimpahkan oleh orang Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan beranggapan ayat selanjutnya dalam surat Duhan tersebut, yaitu ayat 11 hingga 14 yang artinya, yang meliputi manusia inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh kami akan beriman. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila. Surat Duhan ayat 11 hingga 14. Sehingga lanjutan dari ayat dalam surat Duhan ayat 11 hingga 14, maka Ibnu Mas'ud rahimahullah berkesimpulan tentang kata Rasul yang telah datang adalah di masa Nabi Muhammad SAW, ketika bangsa Quraisy ingkar terhadap yang dibawakan oleh Rasulullah dan menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila, sehingga mereka ditimpahkan azab berupa kelaparan yang kemudian dikiaskan sebagai duhan. Adapun menurut pemikiran 650 yang tentu merujuk pada Quran dan hadis atsar sahabat dan pandangan ulama ahli sunnah lainnya, bahwasanya surat Dukhan ayat 10 hingga 14 yang penyebutan tentang telah datang seorang rasul bukanlah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan ditujukan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kembali pada saat hari kiamat sudah sangat dekat. Yang Nabi Isa diturunkan kembali diutus untuk salah satunya membenarkan ajaran syariat Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Namun setelah dibunuhnya Ad-Dajjal, wafatnya Imam Mahdi dan binasanya Ya'juj dan Ma'juj, maka pada saat menjelang wafatnya Nabi Isa alaihissalam, maka umat Islam saat itu akan mulai mengkhianati dan mengingkari Nabi Isa dan akan mengatakan Nabi Isa sebagai orang gila yang mengikuti ajaran dari orang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika wafatnya Nabi Isa, maka umat manusia saat itu sungguh-sungguh akan banyak melakukan penyimpangan yang bahkan sepenuhnya mengabaikan hukum syariat Islam secara total, sehingga mereka ditimpakan azab berupa dukhan sebagai fase kiamat kubra. Yang hal tersebut merujuk oleh beberapa kalangan ulama seperti Ibnu Katsir, atsar sahabat Nabi seperti Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, serta hadis sahih Nabi sebagai berikut. Sayyidina Ali bin Abu Thalib mengatakan, Tuhan belum terjadi, orang mukmin akan menjadi seperti orang pilek, lalu asap ini menghembus orang kafir sampai binasa. Hadis sahih Bukhari dan Muslim dalam tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan akan keluar dukhan, lalu orang mukmin terkena imbasnya hingga seperti orang pilek, lalu asap ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka seperti kepala hewan panggang. Tafsir At-Tabari. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat yang mendukung tentang keberadaan dukhan di masa mendatang. Lalu beliau mengatakan, demikian pendapat masalah dukhan dari kalangan sahabat dan tabi'in disertai hadis marfu yang sahih hasan maupun yang lainnya. Yang telah kami sebutkan merupakan dalil yang jelas bahwa dukhan termasuk tanda kiamat yang masih ditunggu atau belum datang. Di samping itu, sesuai dengan makna teks Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir halaman 249 dan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya dukhan, Dajjal, Dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Ya'juj Ma'juj, 3 musibah terbenamnya tanah, yaitu di tanah timur, di tanah barat, dan di jazirah Arab. Dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat mereka dibangkitkan. Hadis riwayat Muslim. Sehingga jelaslah dukhan yang dimaksud dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 menjelaskan sesuatu hal yang belum terjadi dan akan terjadi ketika fase hari akhir dunia, atau sering disebut kiamat kubra atau kiamat besar. Lantas, apakah fenomena bintang berekor berkaitan dengan dukhan, dan apakah bintang berekor yang ukuran kecil yang sudah berkali-kali sering dijumpai adalah bintang berekor yang berkaitan dengan dukhan?
Yang hal ini sahabat pemikir akan dilanjutkan di part selanjutnya di channel YouTube 650 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.